Halo semuanya, salam semangat. Kembali lagi ya dengan Ibu Bu Nurul di mata pelajaran Produk Cake dan Kue Indonesia. Oke, Ibu mau nanya nih, pasti kalian semua suka jajan kan? Apalagi jajan yang manis-manis kayak gitu. Nah, bagi kalian yang suka jajan, pasti tahu kan nama kue ini? Ya, ini namanya kue sus. Kalau ini ya, ini donat bombolini yang waktu itu viral ya. Kemudian ini bolu meranti, ini pai susu Bali. Nah, pastinya hampir semuanya pernah kan coba kue yang satu ini. Terus ini ada pancake durian. Ini ada sandwich isinya krim dengan tambahan isian buah-buahan yang segar. Nah, yang terakhir ini ada crepe. Apa sih maksudnya Ibu menampilkan gambar-gambar ini? Nah, dari gambar-gambar yang Ibu tunjukkan tadi, kalian kalau bisa lihat pasti ada satu persamaannya, ya kan? Nah, satu persamaannya yaitu akan relate dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, yaitu mengenai ini. Nah, dari kue-kue yang tadi Ibu tampilkan, sama-sama mempunyai bahan pengisi kue atau yang namanya filling. Entah itu buah-buahan segar, atau krim, atau buttercream, atau selai, dan sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian filling, fungsinya, contohnya, dan pengaplikasiannya pada masakan. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertiannya ya. Nah, pengertian dari bahan pengisi kue itu adalah bahan makanan dan sejenisnya yang digunakan untuk mengisi bagian dalam cake atau kue. Nah, gampangannya seperti ini. Fill kan artinya isi. Berarti kan kalau isi itu adanya di dalam kan. Nah, jadi bahan pengisi kue itu ya berarti bahan makanan yang digunakan untuk mengisi bagian dalam cake. Gitu aja sih kalau kalian pingin lebih gampang untuk mengingatnya. Nah, itu untuk pengertiannya ya, pasti semuanya sudah paham. Nah, ini untuk fungsinya. Nah, apa sih fungsinya bahan pengisi? Kenapa kok kue harus dikasih filling? Nah, yang satu itu untuk menambah harga jual. Nah, pasti berbeda kan kue yang dibiarkan polos begitu saja tanpa filling dan kue yang diberi isi. Contohnya donat ya. Nah, donat yang biasanya kan ya donat gitu aja hanya ditaburi dengan gula halus. Dan bandingkan dengan donat bombolini. Nah, itu kan kalau donat bombolini kan di dalam donatnya itu kan diberikan berbagai macam isian filling seperti selai nanas, selai stroberi, Nutella, green tea, dan lain sebagainya. Nah, imbasnya pasti ke harga jualnya. Kalau donat biasa yang hanya ditaburi gula halus, mungkin bisa jadi harga satu piecesnya itu 2.000-2.500. Nah, kalau yang donat bombolini bisa dijual 2 kali lipatnya, seharga 4.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, yang kedua itu memberikan tampilan kue yang menarik. Nah, pasti sudah paham semuanya ya. Cake yang dibiarkan utuh tanpa ada layer di tengahnya, ya pasti terlihat kurang menarik kan dibandingkan dengan layer cake yang di tiap layernya itu diselingi oleh lapisan buah-buahan atau buttercream. Pasti kan kalau dilihat lebih menarik yang itu kan gitu. Nah, selanjutnya menambahkan rasa pada kue. Ya jelas, filling itu kan berbagai varian rasa ya. Ya berarti bisa menambahkan berbagai macam rasa, mau manis, mau asin, mau yang rasa coklat, rasa stroberi, rasa green tea, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya itu menambah variasi produk yang digunakan. Ya berarti menambah variasi produk yang dihasilkan itu ya berarti ada misal kue atau roti lah. Roti berarti kalau ditambah filling coklat ya berarti namanya roti coklat. Kalau ditambah fillingnya keju berarti ya roti keju. Menambah daya tarik konsumen, ya otomatis dengan berbagai macam isian filling otomatis konsumen pasti bakal lebih tertarik kan. Selanjutnya yaitu memberikan karakteristik yang berbeda pada kue. Jelas, roti yang isinya kacang tanah dengan roti yang isinya krim ya pasti karakternya berbeda. Yang kacang tanah isinya itu lebih crunchy, lebih menggigit gitu. Nah, sedangkan kue yang isinya krim pasti lembut, lumer di mulut seperti itu. Nah, untuk macam-macam bahan filling itu ada buah segar, ada kompot, ada krim, ada ganas, ada frangipane. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari buah segar. Nah, paling sederhana isian itu adalah ini buah segar. Jadi buah segar hanya dipotong kecil-kecil atau sesuai selera. Nah, kemudian langsung dimasukkan ke dalam bahan kue yang mau digunakan. Nah, contoh aplikasinya itu bisa pada crepe seperti ini ya. Buah stroberi dan blueberry langsung dipotong-potong dan ditaruh ke dalam crepe. Bisa juga dalam pembuatan roll cake seperti ini. Kalau ini diaplikasikan ke sandwich jadi cantik seperti ini ya. Nah, bisa juga ditaruh dalam layer cake. Jadi buahnya dipotong tipis-tipis seperti ini dan ditumpuk-tumpuk di atas layer cake seperti itu. Nah, yang kedua itu filling ada kompot. Kompot itu adalah gampangannya itu buah-buahan yang dipotong kemudian dimasak dalam larutan gula dan air. Intinya itu. Nah, untuk kompot sendiri tidak hanya digunakan sebagai filling ya. Bisa jadi kompot itu digunakan untuk topping. Biasanya disajikan di atas es krim. Bisa juga dia menjadi dessert. Jadi kompot disajikan kompot, nah di atasnya itu diberikan krim. Seperti itu. Lanjut, ini adalah aplikasi dari kompot yang digunakan dalam maaf ya, ini maksudnya adalah pie bukan cupes. Nah, kalau ini dalam layer cake, jadi di tiap layernya itu diberi lapisan kompot. Nah, kalau ini kompot yang dijadikan isi dari pembuatan fruit pie. Nah, lanjut buttercream. Jadi ada 5 tipe buttercream ya. Kan yang kita tahu atau yang kalian tahu kan buttercream hanya mentega dan gula. Padahal selain itu banyak variasi buttercream lain. Contohnya ada meringue type buttercream atau bisa disebut Italian buttercream. Ada juga French buttercream, ada German buttercream, dan ada fondant type buttercream. Oke, satu-satu kita bahas. Nah, untuk simple buttercream itu yang tadi ibu bilang, yaitu hanya butter ditambah gula, dan jikapun ada bahan lain itu pun opsional. Misal mau ditambah susu, vanilla ekstrak, nah itu kembali ke selera masing-masing. Lanjut ke meringue type buttercream, yaitu butter ditambah dengan meringue. Nah, meringue di sini sudah tahu belum artinya? Nah, meringue di sini adalah kocokan putih telur. Ya, jadi putih telur yang dikocok sampai kaku. Nah, itu namanya meringue. Selanjutnya ada French buttercream. Yang disebut French buttercream itu adalah egg yolk yang dikocok sampai mengembang pucat, diberikan gula, baru ditambahkan dengan butter. Nah, untuk pastry cream type buttercream atau disebut juga German style atau German buttercream itu dibuat dari pastry cream yang ditambahkan dengan butter. Pastry cream di sini kalau kalian lebih familiar namanya adalah flan ya. Lanjut,
Nah, yang terakhir ada fondant type buttercream yang dibuat dari fondant ditambah dengan butter. Oke. Ibu punya video ini tentang pembuatan buttercream. Coba disimak baik-baik. Krim yang pertama, siapkan 400 gram mentega putih. Ini dikocok sampai mengembang kira-kira 10-15 menit dengan kecepatan tinggi. Lalu masukkan 100 gram mentega tawar, ini bisa juga diganti dengan soft cream. Penambahan mentega ini untuk menambah aroma dan membuat lebih lembut. Ini dikocok aja sampai rata. Lalu tambahkan 220 gram simple syrup atau gula cair. Ini kalau mau bikin sendiri bisa, tapi di sini saya pakai yang udah jadi aja. Dan tambahkan juga susu kental manis, ini kira-kira setengah kaleng. Lalu dikocok rata lagi. Tambahkan juga 25 gram susu bubuk untuk menambah aroma susunya. Dan kocok lagi sampai rata. Ini kalau mau ditambah dengan pasta vanila juga bisa, sekitar setengah sendok teh. Dan terakhir aduk dengan spatula. Dan kalau udah ini bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga dan dipakai sesuai kebutuhan. Buttercream ini. Nah, ini adalah pembuatan simple buttercream ya, yang paling simple. Nah, dalam pembuatan simple buttercream ini, yang paling penting adalah saat kalian mau mengkocok mentega putih di awal, itu pastikan dikocok sampai dia light, mengembang, fluffy gitu. Dikocoknya itu bisa sampai 15 menitan ya. Nah, ini kesalahan yang umum terjadi jika tidak dikocok sampai mengembang, sampai fluffy, sampai lembut. Nah, nanti rasa dari buttercreamnya itu akan lengket di langit-langit mulut. Jadi ketika kalian makan buttercreamnya, nanti ada lemak yang tertinggal di atas langit-langit mulut. Nah, itu resikonya jika kalian tidak mengocok menteganya itu sampai mengembang, sampai fluffy, sampai lembut seperti itu. Nah, lanjut kita akan melihat proses pembuatan Italian buttercream. Ini pembuatan dari Italian buttercream ya. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa Italian buttercream itu menggunakan putih telur yang dikocok sampai kaku. Nah, di situ kritisnya itu ya kalian harus secara benar, secara tepat mengocok putih telurnya. Kalau terlalu lama dia akan gagal, terlalu cepat juga nanti akan gagal juga gitu. Nah, kita lanjut ke pembuatan French.
Oke, nah untuk proses pembuatan French buttercream ini dimulai dari mengocok kuning telur sampai lembut ya, sampai warnanya pucat. Nah setelah itu baru dimasukkan gula ya. Gula dimasukkan, kemudian dikocok sampai adonannya itu mengembang fluffy, lembut seperti itu. Baru ditambahkan mentega. Nah, penambahan menteganya itu harus sedikit demi sedikit. Jangan langsung utuh besar dimasukkan sekaligus ke dalam adonannya ya. Oke. Jadi itu adalah proses pembuatan French buttercream. Nah, selanjutnya filling yang lain adalah whipped cream. Jadi, whipped cream sekilas penampilannya itu seperti buttercream ya. Nah, padahal whipped cream dan buttercream itu beda. Nah, buttercream itu bisa dibilang versi murahnya dari whipped cream. Karena kan kalau whipped cream untuk krim kentalnya aja sudah mahal ya harganya ya. Nah, biasanya orang mengganti whipped cream itu dengan buttercream. Walaupun sebenarnya untuk whipped cream sendiri itu memiliki rasa yang lebih enak daripada whipped cream, daripada buttercream maksudnya, dan juga aromanya lebih harum daripada buttercream. Hanya saja kelemahan dari whipped cream ini adalah dia cepat meleleh kalau di suhu panas, di suhu ruang aja. Kalau panas sedikit pasti whipped creamnya akan meleleh. Jadi untuk mengakali kelemahan ini biasanya untuk dekorasi kue kayak gitu digantilah dengan buttercream. Oke, lanjut ya. Ini adalah pastry cream. Filling selanjutnya adalah pastry cream yang kalian biasa kenal dengan sebutan flan. Ini dibuat dari susu cair, gula, garam, tepung maizena, dan kuning telur. Ini adalah proses pembuatannya. Pertama, siapkan 2 kuning telur, lalu tambahkan 30-50 gram gula. Ini tergantung mau seberapa manisnya. Kalau mau yang sedang bisa pakai 40 gram aja. Ini akan saya kocok sampai tercampur rata dan warnanya pun udah mulai memucat. Baru setelah itu tambahin 10 gram tepung terigu protein sedang dan 10 gram tepung maizena. Ini diayak aja supaya nggak menggumpal. Lalu diaduk aja sampai rata. Saya juga siapkan 200 ml susu dan ini saya akan panaskan dulu, tapi nggak perlu sampai mendidih, cukup sampai simmer atau sampai terlihat ada gelembung-gelembung di pinggirnya. Nah, ini bisa dimasukkan sedikit demi sedikit ke kocokan telur tadi, dan ini sambil terus dikocok. Sebaiknya jangan dimasukkan sekaligus karena nanti telurnya ini akan termasak dan jadi scrambled egg. Kalau udah, ini bisa dikembalikan lagi ke dalam panci dan masak lagi dengan api sedang aja sampai mulai meletup. Nah, kalau udah meletup, ini kecilin aja apinya dan terus masak selama 1 menit sampai dia benar-benar mengental. Ini juga terus dikocok aja supaya nggak bergerinjil. Kalau udah, ini bisa diangkat dari kompor dan masukkan 15 gram mentega tawar. Ini diaduk lagi sampai rata. Dan terakhir untuk menambah aroma, tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Dan ini diaduk lagi. Dan supaya flannya ini halus dan gak bergerinjil, ini bisa disaring dulu. Dan kalau udah, ini bisa diaduk dulu sampai suhunya ini mulai turun dan udah gak terlalu panas. Kalau udah cukup hangat, ini bisa ditutup dengan plastik wrap. Dan sebaiknya plastiknya ini menyentuh permukaan atasnya supaya nanti saat dingin itu nggak kebentuk lapisan di atasnya yang kalau diaduk ini akan jadi gumpalan dan bikin si flannya ini bergerinjil. Nah, ini kalau udah bisa didiamkan dulu sampai dingin. Nah, ini kira-kira kalau udah dingin jadi seperti ini. Jadi dia lebih mengental dan mengeras. Ini bisa diaduk aja pakai whisk supaya nanti krimnya ini jadi melembut lagi.
Nah, ini siap untuk dipakai. Nah, itu ya proses pembuatan pastry cream. Ibu rasa sudah jelas ya penjelasannya. Tuh. Nah, kita lanjut ke pengaplikasiannya. Nah, biasanya untuk fla ini digunakan untuk dasar membuat pai buah. Jadi, teknik membuat pai buah itu sebelum diberikan fla di atasnya, itu di lapisan painya yang bawah itu bisa diolesi dengan coklat blok atau coklat cair ya. Apa sih tujuannya pelapisan coklat di atas adonan pai? Nah, tujuannya itu untuk menahan kandungan air yang ada di mau di fla atau di buah-buahan di atasnya supaya tidak merembes ke dalam kulit pai. Jadi kulit painya itu bisa tetap renyah seperti itu. Ya. Nah, lanjut, fla juga bisa digunakan untuk isian dari cupcake dan juga isian dari eclair. Nah, kalau ini fla itu bisa juga diletakkan di antara layer cake seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah pembuatan diplomat cream. Nah, apa sih diplomat cream? Nah, diplomat cream itu secara sederhananya itu adalah fla yang sudah jadi kemudian ditambah dengan whipped cream. Itu namanya diplomat cream. Nah, kemudian ada ganas. Ganas itu adalah cairan yang terbuat dari dark coklat, dilelehkan ditambah dengan dairy cream, krim kental. Perbandingannya 1:1. Nah, selain ganas cream ada juga ganas butter. Bedanya di ganas butter ini yang krim tadi itu digantikan dengan butter. Jadi dark coklat ditambah dengan butter. Selanjutnya ada frangipane atau nama lainnya adalah almond paste. Nah, ini terbuat dari butter, gula, telur, kacang almond, dan tepung. Ya. Biasanya frangipane ini digunakan sebagai isian croissant, tart, cake, sama produk-produk pastry lainnya. Nah, sekarang giliran tugas untuk kalian. Nah, coba kalian carilah video pembuatan ganas dan frangipane di YouTube. Nah, nanti kalian tonton videonya, kemudian linknya dikirim di Edmodo, gitu ya. Nah, sekian video penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Untuk materi minggu depan, kita masih akan membahas mengenai bahan filling juga, bahan pengisi, namun bedanya bahan pengisi yang digunakan dalam pembuatan kudapan